Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Miranda Dea Amanda dengan NIM 1901046036, mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori strukturasi dari mata kuliah teori sosial. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian tengah semester yang diadakan oleh Bapak Nur Hamid MSc selaku dosen pengampu. Selamat menikmati, semoga bermanfaat bagi kalian. Langsung saja kita mulai pembahasan kita dalam teori strukturasi. Di sini saya akan membahas mengenai definisi teori strukturasi, kemudian dasar-dasar pemikiran Anthony Giddens dalam teori strukturasi. Pembahasan yang ketiga ialah agen dan tindakan dalam teori strukturasi. Pembahasan yang keempat yakni struktur dan dualitas struktur dalam teori strukturasi. Dan pembahasan yang terakhir ialah aplikasi dari teori strukturasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih teori strukturasi itu. Secara umum, teori strukturasi adalah teori ilmu sosial tentang penciptaan dan reproduksi sistem sosial yang berbasis pada analisis struktur dan agen, tanpa memberi keunggulan pada keduanya. Jadi, teori strukturasi itu memiliki fokus pada analisis struktur dan agen, yang mana teori ini tidak menampakkan keunggulan pada keduanya. Jadi teori ini dapat dikatakan sebagai teori yang netral. Pembahasan yang selanjutnya ialah dasar pemikiran Giddens dalam teori strukturasi. Yang pertama, teori strukturasi muncul dari kekosongan teori aksi dalam ilmu-ilmu sosial. Hal ini disebabkan karena adanya isu utama, yakni bagaimana konsep-konsep tindakan, makna, dan subjektivitas dan kaitan dengan gagasan struktur dan kekangan, sehingga Giddens dapat merumuskan tujuan Giddens dalam mengemukakan teori strukturasi ini. Tujuannya ialah guna mengakhiri masing-masing imperialisme yang terjadi, karena pada saat Giddens mengungkapkan hal tersebut, dia sedang mengkritisi atau mengomen tentang teori fungsionalisme. Nah, kritik Giddens terhadap teori fungsionalisme itu ada 3. Yang pertama, menghilangkan fakta-fakta bahwa masyarakat adalah orang dungu dan masyarakat itu bukan robot yang bisa disuruh dengan naskah. Poin yang kedua ialah fungsionalisme merupakan cara berpikir seseorang atau cara berpikir dalam sistem sosial, yang mana sistem sosial itu harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan yang ketiga ialah dimensi waktu dan ruang yang akan menjelaskan proses sosial tersebut. Sehingga dari hal ini, teori strukturasi merupakan hasil sintesa dari beberapa pemikir besar seperti Emile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Sehingga teori ini dianggap hasil penyempurnaan dari teori-teori fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, serta strukturalis dan fungsionalis. Maaf, di sini belum saya cantumkan. Dan akhirnya, dalam teori struktural, Giddens membedakan antara struktur dengan sistem, dan individu bukanlah ditempatkan pada posisi titik pusat atau sentral, tetapi Giddens menempatkan manusia atau masyarakat sebagai subjek. Pembahasan yang selanjutnya dalam teori strukturasi ialah agen dan tindakan dalam teori strukturasi. Mohon maaf sebelumnya, mulai dari bab agen dan tindakan dalam teori strukturasi, kemudian strukturasi dan dualitas struktural itu merupakan unsur-unsur dari teori strukturasi. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak mencantumkan bahwa itu termasuk unsur-unsur dari teori strukturasi. Baik, mari kita lanjut. Menurut Giddens, individu adalah agen yang memiliki pengetahuan banyak atau knowledgeable agent dan kemampuan memahami tindakannya sendiri. Mereka bukan lapisan budaya atau para
penopang hubungan-hubungan sosial belaka. Akan tetapi mereka adalah para aktor terampil yang akan memiliki pengetahuan yang banyak tentang dunia yang mereka geluti. Jadi Giddens itu beropini atau berpendapat bahwa individu itu merupakan agen yang memiliki pengetahuan banyak atau knowledgeable, yang mana hal itu dapat mendorong mereka menjadi aktor yang terampil dan memiliki pengetahuan yang besar. Lalu mereka tuh mampu untuk menggeluti dunia yang mereka kuasai, itu menurut Giddens. Kemudian semua aktor sosial adalah teoritis sosial dan harus seperti itu untuk menjadi agen-agen sosial sesungguhnya. Jadi apabila kalian ingin menjadi agen-agen sosial, maka kalian harus menjadi aktor sosial yang baik. Kemudian para aktor sosial itu berperan untuk membentuk aktivitas-aktivitas dan institusi yang dinamakan hermeneutika ganda. Bentar. Sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, tahu nggak sih hermeneutika ganda? Jadi, hermeneutika ganda ialah arus timbal balik antara dunia sosial yang dilakukan oleh masyarakat dan wacana ilmiah yang dibuat oleh ilmuwan sosial. Kalau udah paham, yuk lanjut lagi. Udah paham belum tentang hermeneutika ganda? Kalau udah paham, lanjut lagi yuk. Jadi, aspek tindakan dan agensi dalam teori strukturasi disebut model stratifikasi tindakan. Nah, model yang dimaksud itu apa? Dalam hal ini, model adalah menggambarkan batasan-batasan usaha, menganalisis tindakan dengan memfokuskan pada agen individu. Itu namanya model. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambar atau bagian dari stratifikasi tindakan manusia. Nah, dimulai dari pengawasan reflektif terhadap aksi rasionalisasi tindakan, motivasi tindakan, kemudian akan menimbulkan konsekuensi tindakan yang tak dikehendaki dan berakhir dengan kondisi aksi yang tak diketahui. Jadi tindakan manusia itu kan dimulai dari pengawasan reflektif terhadap aksi rasionalisasi tindakan, motivasi. Kemudian jadi pengawasan refleksif atas tindakan adalah salah satu unsur yang tidak hanya melibatkan perilaku individu, namun juga perilaku dari individu-individu lain. Sehingga dalam melakukan tindakan, agen dibatasi oleh konsekuensi tindakan yang tak dikehendaki. Oleh karena itu, konsekuensi yang tak disengaja dapat menjadi kondisi-kondisi yang tak diketahui sepanjang konsekuensi yang tidak disengaja tersebut merupakan pengembangan dari struktur yang akan memungkinkan tindakan selanjutnya. Gimana, udah mudeng belum? Atau kurang fokus? Pembahasan yang selanjutnya ialah struktur dan dualitas struktural. Coba deh gue yakin baca buku. Giddens memaknai struktur hanya hadir sebagai sifat-sifat struktural, sifat-sifat struktural atau lebih tepatnya sifat-sifat pemolahan. Kalau kamu bertanya kapan mau pahamnya, merujuk pada sifat-sifat pemolahan yang memungkinkan untuk mengikat waktu dan ruang dalam sistem sosial. Kemudian, poin yang kedua, yakni struktur bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan, yaitu unsur-unsur normatif dan kode penandaan. Poin yang ketiga ialah Giddens membedakan antara struktur sebagai aturan dan sumber daya atau dalam kesatuan, dan struktur sebagai seperangkat aturan dan sumber daya. Akan tetapi Giddens ini mengemukakan alasan lain atas pemecahannya. Alasan yang pertama ialah aturan kerap dipahami sebagai ketentuan formal, aturan sering dipahami sebagai bentuk yang tunggal. Yang ketiga, aturan tidak dikonseptualisasikan secara terpisah. Yang keempat, aturan mengandaikan prosedur-prosedur metodis. Dan yang terakhir ialah aturan memiliki dua aspek dan penting untuk membedakan keduanya. Karena secara konseptual banyak penulis filsafat ini yang menggabungkan dua aspek tersebut, sehingga Giddens kurang sependapat dengan penulis-penulis filsafat yang ada. Pembahasan yang selanjutnya ialah dualitas struktur.
Definisi dualitas struktur merupakan landasan utama bagi keterulangan dalam reproduksi sosial di sepanjang ruang dan waktu, yang mana kemampuan introspeksi dan mawas diri atau refleksif monitoring dari para agen di dalam dan sebagai bentuk aktivitas sosial sehari-hari sebagai syarat. Kemudian dualitas struktur memandang struktur dan agen berinteraksi dalam proses produksi dan mereproduksi institusi dan hubungan-hubungan sosial. Artinya, aktor merupakan hasil dari struktur, akan tetapi aktor juga menjadi mediasi bagi pembentukan struktur yang ada. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari dualitas struktural atau strukturasi. Bagian ini tuh menjelaskan mengenai relasi antara struktur dan tindakan, yang mana menurut gagasan dualitas, kelengkapan struktural sistem sosial merupakan hasil dari praktik yang terorganisir secara rutin. Struktur itu tidak berada di luar individu, dan ketika terwujudkan dalam praktik-praktik sosial, struktur itu berada di dalam yang diungkapkan oleh Emile Durkheim. Sehingga dari pemaparan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yakni dimensi struktural dalam sistem sosial tiga dimensi yakni struktural dalam sistem sosial signifikansi, dominasi, dan legitimasi. Kemudian, struktur signifikansi selalu harus dipahami dalam kaitannya dengan legitimasi dan dominasi, yang mana hal ini akan melahirkan norma yang merupakan modalitas. Lalu, dari adanya norma akan menimbulkan proses interaksi. Proses interaksi itu kan dari adanya komunikasi, terus memiliki kekuasaan, dan berakhir dengan sanksi. Pembahasan selanjutnya ialah waktu, tumbuh, dan perjumpaan. Dalam konteks teori strukturasi ini, kehidupan sehari-hari memiliki durasi dan arus, namun tidak menuju kemampuan, yang dikarenakan kata sifat sehari-hari dan sinonimnya ini menunjukkan waktu yang hanya terdiri dari pengulangan-pengulangan saja. Kemudian, waktu yang bisa dibalik dari intuisi-intuisi merupakan kondisi dan hasil praktek-praktek yang diorganisasikan dalam komunitas kehidupan sehari-hari, yang bentuk utamanya merupakan dualitas struktur, yang mana dualitas struktur sudah dibahas di pembahasan sebelumnya. Pembahasan kali ini adalah pembahasan terakhir dalam teori strukturasi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi dari teori strukturasi sendiri. Kan pada dasarnya teori strukturasi merupakan teori yang memadukan agen dan struktur, sehingga hubungan antara agen dan struktur itu berupa relasi yang kedua unsurnya saling menunjang. Kemudian kan ini kasusnya adalah dualitas struktur dalam penggunaan bahasa gaul. Misal nih, saya dari Semarang pindah ke Jakarta, mau nggak mau saya kan juga harus menggunakan berbahasa Indonesia dengan dialek Jakarta, misal lo gue, terus BTW benge anjir. Pembahasan selanjutnya ialah aplikasi teori strukturasi, yang mana di sini saya mengambil contoh dualitas struktur dalam penggunaan bahasa gaul. Setelah tadi membahas teori strukturasi, terus apa sih inti dari teori strukturasi itu? Teori strukturasi adalah teori yang memadukan antara agen dan struktur, yang mana hubungan antara agen dan struktur itu berupa relasi yang kedua unsurnya itu saling menunjang. Terus di mana letak dialitasnya dalam bahasa gaul? Dialitas ini terletak dalam fakta bahwa struktur mirip pedoman yang menjadi prinsip penggunaan bahasa gaul tersebut. Namun, hal ini berbeda dengan Durkheim yang menjelaskan bahwa struktur itu bersifat lebih mengekang, sedangkan Giddens bersifat memberdayakan yang memungkinkan adanya praktik sosial. Contoh mudahnya gini, saya berasal dari Semarang nih. Saya
melakukan perpindahan ke Jakarta guna mencari pekerjaan baru atau orang tua bekerja di sana. Kemudian lama-lama saya berbahasa Indonesia dengan menggunakan dialek Jakarta, nggak dialek Semarang lagi. Seperti lo gue, terus BTW, gue OTW nih, kayak gitu. Nah itu kan adanya memadukan agen dan struktur kan, yang mana kita sebagai agen dan dialek itu sebagai strukturnya. Jadi benar kata Giddens bahwa teori yang dimukakan Giddens itu lebih bersifat memberdayakan, yang memungkinkan adanya praktek sosial tadi seperti saya berkomunikasi, yang mana hal ini tuh sudah dijelaskan di dalam bagan dualitas struktural atau dualitas struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah materi dalam penyampaian teori strukturasi pada kesempatan kali ini, karena saya hanyalah manusia biasa dan yang paling sempurna adalah Allah Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker, karena kalau pakai masker kamu bisa terhindar dari virus COVID. Dan jangan lupa cuci tangan. Dah.